Selamat berimajinasi. Dengan gila-gilaan, iblis Pangeran Merah Muda menyerap energi yin dari Nona Mo, melahapnya dengan sangat cepat. Dari belakang, Fang Han yang bergegas berlari dengan sangat cepat, melompat dan menghunuskan pedangnya ke punggung iblis itu. Namun, iblis itu dilindungi dengan lapisan perisai jubah merah muda, membuatnya susah ditembus hingga membuat Fang Han terpental. Aku tak menyangka bajingan kecil ini, yang sudah terkena 6 hasrat yinku, ternyata masih bisa menyerang. Di tubuhmu pasti ada pusaka tertentu. Lihat saja, pangeran ini akan mengambil dan melihatnya dengan seksama, kata iblis Pangeran Merah Muda. Fang Han yang melihat serangannya tidak mempan. Gawat, aku terlalu ceroboh. Sepertinya, aku harus menggunakan teknik kendali pedang dari lukisan naga Huang Quan. Mungkin baru bisa bertarung dengannya. Pada akhirnya, duel tak bisa dihindari. Pangeran Merah Muda dengan pedangnya meluncurkan serangan. Begitu juga dengan Fang Han. Terlihat, meskipun iblis Pangeran Merah Muda dalam keadaan cedera, Fang Han yang kultivasinya masih terlalu rendah sangat sulit membunuhnya. Jika bukan karena pangeran ini mendapatkan sedikit luka, kamu takkan bisa bertahan lama. Hahaha, aku tak menduga, kamu bajingan kecil, mengendalikan pedang pun tak bisa, tapi bisa sangat pandai begini. Tapi, hanya mengandalkan level kultivasimu yang rendah, ingin menembus pertahanan baju kapas darah pangeran ini, itu adalah delusi yang konyol. Terlihat, Hong Yi yang sudah sadar, dia merangkak, ingin mendekati Pangeran Merah Muda. Dia bergumam, Fang Han, bertahanlah. Fang Han yang dengan sekuat tenaga menahan pedang merah muda itu berpikir, apakah aku, Fang Han, akan mati di sini? Pangeran Merah Muda mengendalikan pedangnya dengan ganas berkata, hahaha, pangeran ini ingin melihat, kamu yang hanya tingkat 8, bagaimana bisa menahan pedang pangeran ini dengan tangan kosong. Tunggu pangeran ini menyerap esensi yangmu, dan mengambil pusakamu. Mata penyerap jiwa, tak tinggal begitu saja, Fang Han yang mulai terkena mata penyerap jiwa segera merilis teknik Yuan Chen-nya dan memblokir teknik itu. Pangeran Iblis seketika terkejut, serangan jiwanya ternyata tidak berefek pada Fang Han. Dia tak menyangka, Fang Han bisa menguasai teknik spiritual Yuan Chen. Kemudian, Fang Han teringat dengan asap serigala yang ada di lukisan naga Huang Quan. Dia berpikir, apakah dia bisa menggunakannya, tapi saat ini, aku tidak bisa menggunakan tanganku. Aku harus bagaimana, Yowis? Pangeran ini sudah cukup bermain denganmu. Tiba-tiba dari belakang, Hong Yi menusukkan pedang kepada si pangeran dan menembus pertahanannya. Seketika, pangeran itu lebih marah. Tak diduga, ternyata masih ada bajingan kecil yang beruntung. Dengan muka omes, pangeran itu mendekati Hong Yi. Bagus sekali, ini adalah seorang nona kecil. Fang Han membludak marah, jangan dekati Hong Yi, kalau kau hebat, serang aku saja. Dengan sekuat tenaga, Fang Han menghembuskan pedang hasrat merah muda ke tubuhnya. Tetapi, lagi-lagi lukisan naga Huang Quan melahap pedang itu. Emosi Fang Han amburadul, marah, benci, dan terkejut bercampur. Iblis Pangeran Merah Muda seketika berhenti. Dia menyadari kontak dengan pedangnya hilang. Pedang hasrat merah, di mana pedang hasrat merah pangeran ini? Dia berbalik dan menunjuk Fang Han, jangan-jangan, kamu, Fang Han yang terbebas dari belenggu pedang merah pangeran iblis. Dia tak menyia-nyiakan kesempatan, segera merilis tekniknya, asap serigala. Pangeran itu terkejut sekaligus ketakutan. Dalam sekejap, asap serigala itu membunuhnya. Di sisi lain, Yuan Jiankong yang kabur sendirian, akhirnya berpapasan dengan Hua Tiandu yang bergegas ke medan perang. Bersusah payah mengejar, dia berteriak memanggil, Senior Hua memang terlalu cepat, aku harus mengejar sampai setengah hari baru bisa. Dia melapor tentang apa yang terjadi di medan perang. Kembali ke medan perang, Pangeran Merah Muda sudah mati di tangan Fang Han. Hong Yi yang melihat itu terkagum dengan Fang Han, dia berkata, Master utusan dari Sekte Iblis, Pangeran Merah Muda yang memakan pil yin yang panjang umur, barusan kamu bunuh. Seketika itu, Hong Yi bertekuk lutut mengakui kehebatan Fang Han.
Aku berhutang budi atas pertolongan Abang Fang. Namun, Fang Han tetap rendah diri, dia mengangkat tubuh Hong Yi, membantunya berdiri dan berkata, "Ini juga berkat bantuanmu. Kalau tidak, mungkin aku juga sudah terbunuh oleh pedang hasrat merah." Terlihat juga semua murid tergeletak tragis terkena 6 asap hasrat yin dari iblis itu. Hong Yi merasa pusing, terkulai lemas dan jatuh ke pelukan Fang Han. "Kamu jangan terlalu bersedih. Sebenarnya, cuma senior Mo yang mati bertarung. Yang lain hanya terkena asap 6 hasrat yin. Lalu, Yuan Jiankong sudah kabur." Mendengar pernyataan Fang Han, Hong Yi sedikit kaget, ternyata, senior Yuan orangnya seperti itu. Fang Han bertekad, "Sekarang aku akan menyadarkan mereka dengan darahku." Namun terlihat, iblis yaksa yang terikat akan terbang lagi. Gawat, aku lupa beberapa yaksa ini. Kemudian, Fang Han mengambil tali ayam langit yang mengikatnya, dan menarik kuat ke tubuhnya. Namun tiba-tiba, itu diserap seluruhnya oleh lukisan naga Huang Quan. Seketika, Fang Han kesakitan dan langsung pingsan. Pada saat ini, jiwanya berada di dimensi di lukisan naga Huang Quan. Dia tersadar, apakah ini di dalam lukisan naga Huang Quan? Bagaimana aku bisa masuk ke sini? Di depannya terlihat beberapa yaksa terbang jatuh ke Sungai Kuning. Sedangkan bulu tali ayam langit tercerai-berai berhamburan. Itu menjadi jiwa dari pusaka ayam raksasa dan menyerang Fang Han. Dari kabut, terlihat sosok naga raksasa muncul dan bertarung dengan jiwa pusaka itu. Ini adalah pertarungan naga dengan ayam. Tak berselang lama, naga itu berhasil melumpuhkan jiwa tali ayam langit. Diperlihatkan juga, Yuan Jiankong menghadap Hua Tiandu melapor. Dia tadi bertarung melawan iblis merah muda. Gara-gara si Fang Han itu, menolak memberikan pusaka pedang angin. Sehingga formasi pedang yang dibuat Junior Mo tidak sempurna, dan dirusak oleh iblis itu. Sekarang semua orang telah diracuni oleh 6 hasrat yin dia. Namun bawahan ini, bergantung pada jubah emas hijau ini, baru bisa menghindari racun petir yin. Sedangkan tali ayam langit Anda serta pedang ular perakku sudah direbut oleh iblis itu. Keadaan sekarang sangat genting. Senior Hua, mohon Anda segera mengambil tindakan untuk Junior. Hua Tiandu yang mendengar penjelasan Yuan Jiankong segera mempercepat perjalanannya ke medan perang. Dalam dimensi lain, di dalam lukisan naga Huang Quan, naga yang telah mengalahkan jiwa pusaka tali ayam langit itu terhempas ke tanah. Seketika itu menjadi kabut yang tebal. Fang Han berjalan meraba, ingin mendekati naga yang terjatuh. Di mana naga itu? Sesaat Fang Han tersandung. Melihat ke bawah kakinya. Kenapa tiba-tiba ada orang di sini? Kemudian dia membalikkan tubuh itu. Seketika, Fang Han melihat penampilan yang berbeda. Lantas dia memegang dan mengkoyak tanduk. Dia terkejut. Jangan-jangan, dia adalah naga yang tadi. Di sisi luar, Hong Yi memegang tubuh Fang Han yang pingsan. Dia cemas, memanggil-manggil Fang Han. Namun itu tidak ada reaksi. Kenapa bisa begini? Aku takut, pusaka di tubuhnya itu tak sanggup menyerap pusaka tali ayam langit, dan dia menjadi ditelan. Nyawanya tidak akan dalam bahaya kan, Fang Han? Kamu tidak akan mati kan? Kamu tidak boleh mati begini. Katanya kamu ingin melindungiku. Kok kamu justru ingin pergi meninggalkanku? Hong Yi terseduh-seduh. Dalam lukisan naga, Fang Han mengangkat jelmaan naga menyandarkannya di batu. Dia menepuk-nepuknya. Hei, sadarlah. Fang Han terus mencoba itu berulang kali. Kemudian, naga itu terbangun. Melihat pilakuan Fang Han, dengan mata melotot, dia mengatakan, "Kurang ajar." Seketika itu Fang Han dibawa ke ruang dimensinya. Aku adalah jiwa pusaka dari lukisan naga Huang Quan ini, yaitu nadi naga sungai Huang Quan. Namaku dipanggil Yan, namun tubuhku terluka parah, dan kekurangan banyak vitalitas, hanya tersisa 1 jiwa cacat yang sudah lama tertidur. Fang Han, semua hal yang telah kamu lalui, semuanya terlihat di mataku. Itu memperlihatkan kejadian yang dialami Fang Han dari bertemu Bai Haichan sampai sekarang. Sekarang, setelah aku menyerap yang murni dari jiwa tali ayam langit itu, aku baru bisa memulihkan sesikit vitalitas dan menjadi bentuk manusia.
Fang Han mendengarkan dengan seksama. Oh, rupanya begitu. Naga itu melanjutkan. Lukisan naga Huang Quan ini adalah pusaka peninggalan Kaisar Sekte Iblis. Orang yang mendapatkan pusaka ini akan mendapatkan dunia. Fang Han, aku ingin kau menyatukan Sekte Huang Quan milik Raja Iblis yang terpisah dan menjadi Raja Huang Quan. Memenuhi keinginan yang belum dicapainya. Kamu mungkin tidak pernah terpikirkan, kepercayaan yang kalian anut sebagai petapa, yang mengelompokkan semua makhluk menjadi 3, 6 atau 9 tingkat, menyebabkan perang dan pembunuhan yang tak pernah berakhir. Sedangkan keinginan Kaisar adalah menghilangkan kebaikan dan kejahatan, menghentikan pembunuhan, dan mengembalikan kesetaraan untuk semua makhluk, dunia yang harmonis, kesetaraan untuk semua. Kemudian, naga itu terbatuk karena belum pulih dari lukanya. Fang Han membantunya duduk. Sekarang aku sangat lemah, tak bisa membantumu dengan baik. Pusaka dengan yang murni seperti tali ayam langit ini, cuma perlu 3649 buah lagi untuk menyembuhkan seluruh vitalitasku. Mendengar itu, Fang Han sangat kaget. Hah? 3600, begitu banyak pusaka, di mana aku bisa mencari sebanyak itu, ini saja pun didapatkan karena beruntung. Ucapanmu memang terlalu mudah, kata Fang Han menggerutu. Melihat ekspresi Fang Han, naga Yan tertawa. Hahaha, tak perlu takut, aku bisa memberikanmu beberapa teknik, juga memurnikan beberapa yaksa terbang untuk kamu gunakan. Levelmu pasti akan jauh meningkat. Fang Han, apakah kamu bersedia menerima janji ini? Naga Yan menjulurkan tangannya ingin membuat janji. Sesaat, Fang Han berpikir, jika aku bisa berkembang dengan cepat, murid dalam, utama dan sejenisnya sudah tidak penting lagi. Lalu ada harapan untuk menjadi raja. Tanpa berlama-lama, Fang Han menyepakati janji itu. Baiklah, kita sepakat. Setelah itu, Fang Han akhirnya terbangun. Hong Yi melihat Fang Han yang sudah sadar dengan sangat khawatir. Dia langsung memeluknya, dan menangis terseduh. Dia berkata, Fang Han, akhirnya kamu bangun. Aku kira kesadaranmu sudah ditelan, dan tidak akan bisa sadar lagi. Aku tidak apa-apa, maaf telah membuatmu khawatir, kata Fang Han. Sekarang kamu sudah tidak apa-apa, aku sudah lega. Ucap Hong Yi terbata. Hong Yi, sebenarnya masalahku masih sangat susah untuk dijelaskan. Tak perlu dikatakan lagi. Orang yang berkultivasi, siapa yang tak punya sedikit rahasia? Oh tidak, kita masih harus menolong murid sesama sekte. Lalu Hong Yi menghentikannya. Fang Han, kamu tenanglah dulu. Jika mereka bangun dan menanyakan ini, bagaimana kamu akan menjelaskan tentang darahmu yang bisa menolong orang? Aku sangat percaya kepadamu, dan sangat mengerti tiap orang punya rahasia sendiri. Kamu menolongku dengan darahmu, aku tentu takkan bertanya hingga akarnya. Tetapi, mereka pasti akan banyak bertanya. Lalu, tentang kamu membunuh Pangeran Merah Muda, dan tentang menyerap pedang hasrat merah. Penjelasan apa yang akan kamu berikan? Setelah mendengar nasihat dari Hong Yi, Fang Han menghela nafas sedikit murung. Mereka adalah murid sesama sekte, bagaimana aku bisa membiarkan mereka mati? Senior Mo sudah mati, tak bisa hidup kembali. Namun, orang lain cuma tak berdaya karena racun, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Justru di saat penting seperti ini, harus bertindak dengan logis. Jangan cuma karena menolong mereka sesaat, kehidupanmu menjadi dalam bahaya. Fang Han, kamu harus bisa melindungi dirimu dulu. Namun, Fang Han, Yuan Jiankong itu sudah kabur, dia pasti akan membawa pasukan bantuan ke sini. Kamu dan aku sudah di sini untuk waktu yang lama. Aku takut, mereka akan segera tiba. Ucap Hong Yi mengingatkan lagi. Namun Fang Han ngeyel. Dia melihat Liu Kang dan berkata, bahkan jika orang lain bisa acuhkan. Tetapi Abang Liu ini, tidak boleh tidak ditolong. Kemudian, Fang Han meneteskan darahnya ke mulut Liu Kang. Seketika, Liu Kang menjadi sadar. Abang Liu, bagaimana keadaanmu? Apakah tidak apa-apa, Fang Han? Ternyata kamu yang menolongku dengan darah, kata Liu Kang. Fang Han bilang, benar, namun sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mari segera pergi. Dengan kaget, Liu Kang melihat tangannya,
meraba-raba tubuhnya, dia berkata, "Tak diduga, ternyata darahmu bisa menawarkan racun 6 hasrat petir yin. Lalu, Pangeran Merah Muda itu, juga dibunuh oleh kamu, bukan? Itu karena aku dan Hong Yi bekerja sama membunuhnya," balas Fang Han. "Lalu, pedang pusaka di tempat ini, akan kamu apakan?" tanya Liu Kang. "Sekarang, tinggalkan tempat ini dulu. Atau bawa dan kembalikan ke sekte." Mendengar itu, keserakahan Liu Kang mulai tumbuh. Dikembalikan ke sekte pun tak akan menjadi milikmu atau milikku. Fang Han, karena kamu tidak mau pusaka-pusaka ini, berikan kepadaku saja. Lagi pula, kamu sudah membunuh Pangeran Merah Muda, kamu mungkin bisa mendapatkan pil yin yang panjang umur. Mendengar itu, Hong Yi langsung marah dan memakinya. "Liu Kang, kamu kok bisa tidak tahu malu begini? Fang Han menolong nyawamu, ternyata kamu malah membalasnya dengan buruk." Liu Kang menjadi arogan dan berkata, "Hong Yi, siapa yang kamu bilang tidak tahu malu? Aku sarankan kamu tahu diri. Justru karena kalian menyembunyikan rahasia dulu. Jadi, Yuan Jiankong menyuruhku mengawasi kalian dari awal. Namun, dengan rahasia ini, aku bisa melaporkan kepada senior Yuan dan senior Hua. Aku rasa kalian akan dihukum." Dengan keserakahannya, Liu Kang mengambil pedang-pedang itu dan mencobanya. Mengingat kita adalah kawan seperjuangan, aku akan bantu kalian jaga rahasia. Tetapi, pedang-pedang terbang ini, aku yang akan menyimpan semuanya." Mendekati mayat Nona Mo, Liu Kang memeriksa tubuhnya. Di mana tali ayam langitnya? Itu adalah barang berharga. Kok tidak ada? Sayang sekali. Dia terus menjajal, mendekati mayat iblis Pangeran Merah Muda. Merabanya, "Ini adalah baju kapas merah yang legendaris. Aku juga akan menyimpan ini. Lagi pula kalian tidak bisa memakainya." Diperlihatkan, Fang Han mulai marah. "Tak disangka, ternyata kamu orangnya begini." Oh iya, bukankah kamu masih ada pusaka untuk menyimpan pedang terbang? Berikan juga kepadaku. Hahaha. Keserakahan Liu Kang membuatnya lupa diri. Seketika, Hong Yi yang sedari tadi berjalan, mengendap di belakangnya, menusuk tubuh Liu Kang dengan pedang. Dan akhirnya Liu Kang modar. Fang Han yang melihat Hong Yi membunuh Liu Kang seketika kaget. "Hong Yi, mengapa kamu membunuhnya, Fang Han? Pengkhianat penjilat seperti Liu Kang ini, tak layak menjadi kawan. Aku sudah mengetahui hati busuknya sejak awal. Jika hari ini aku tidak bertindak, kelak, di lain hari pasti membuat masalah yang lebih besar. Jalan kultivasi banyak rintangan dan bahaya. Satu langkah salah adalah akhir dari segalanya. Meski harus membunuh, itu lebih baik daripada menjadi seperti wanita." Ucap Hong Yi mengingatkan, "Hai, aku yang terlalu bersikap lembut seperti wanita." "Hong Yi, terima kasih atas nasihatmu. Aku mulai mengerti. Di jalan kultivasi, melalui berbagai bahaya, dengan kekuatan, baru bisa mencapai keabadian." Ucap Fang Han mengangguk. Lantas, Fang Han bergumam, "Guru, aku takkan mengecewakan harapanmu. Dengan kultivasi, aku juga akan menjadi kaisar iblis seperti itu." Seketika, ia dikagetkan naga Yan. "Fang Han, di depan ada orang kuat sedang mendekat. Cepatlah pergi." Bersambung.